Ganjel tangan. Mau ngapain? Sri mau ngerasain apa yang Mas Udin rasain. Jangan, gak enak. Tapi pakai bantal terlalu banyak juga gak enak. Pertele. Cepetan, An, cepetan makannya. emangnya udah mau tutup? Bukannya udah mau tutup. Terusin ceritanya. Udin Bui. Emangnya tadi lu cerita apaan kalau bukan Udin Bui? Tadi gue cerita sampai mana? Rumah. Kok sampai rumah? Emang iya. Udin sampai rumah, ketemu anaknya, istrinya, terus ketemu mertuanya. Pintu. Wih. Emangnya gua anak kecil. Lo puji kayak gitu. Sekarang kita mulai. Dari malam pertama Udin sama istrinya. Sebentar. Kenapa? Kok malam pertama? Emangnya kenapa? Maksudnya pas Udin baru nikah sama bininya? Bukan. Habis malam pertama apaan? Malam pertama setelah Udin keluar dari penjara. Malam pertama yang itu. Budi tidur di sini ya, Bu. Memangnya di kamarmu kenapa? Si Budi, anaknya Udin, udah lama kagak ketemu bapaknya. Masih canggung. Lo ngerti kagak artinya canggung? Tahu? Itu bahasa Indonesia. Iya, saya tahu. Kenapa nggak suamimu aja yang disuruh ngalah? Masa Mas Udin yang suruh tidur di kamar Ibu? Bukan di sini. Sana suruh tidur di kursi. Sri udah mindahin Budi ke kamar. Si Udin di mana? Di kamarnya. Si Udin udah standby. Standby itu apa? Bukan standby, tapi standby. Iya, artinya apa? Itu bahasa Inggris. Oh, Ngerti? ngerti. Apa? Bahasa Inggris? Udin lagi rebahan. Nungguin Sri masuk ke kamar. Tuh kan, Udin emang lagi standby. Seru nih, mah. Mas hampir lupa rasanya tidur di kasur. Waktu di penjara tidurnya di lantai. Nggak pakai alas. Pakai, tapi cuma tikar aja. Pakai bantal. Cuma diganjel tangan. Mau ngapain? Sri mau ngerasain apa yang Mas Udin rasain. Jangan, gak enak. Tapi pakai bantal terlalu banyak juga gak enak. Bertele-tele nih. Bukan langsung aja. Langsung apa? Barusan baru pembukaan. Abis itu. Apa? Mulai diangkat. Wah. Buruan. Ya, kamu sabar. Gimana mau sabar? Ini udah mau intinya. Buruan, terusin. Lampunya matiin. Gue demen deh, terus. Udin sama istrinya tidur di kamar. Udah tahu, terus gimana? Udah dibilangin. Udin sama istrinya tidur. Iya, tidurnya gimana? Ya nggak kelihatan, kan lampunya udah dimatiin. Tapi suaranya masih kedengeran kan? Kedengeran. Gimana suaranya? Nah, Dia tidur beneran. ini malam pertama Udin bisa tidur nyenyak di kamar. Di atas kasur. Malam-malam sebelumnya
Udin tidur rame-rame di silang dingin dan sempit. Saking sempitnya, sampai harus giliran. Siapa yang bisa tidur sambil rebahan badan di lantai, siapa yang harus tidur sambil jongkok. Nggak enak dong. Sutarno, Sunratno, Sunarto, Siapa? tetangga Udin. Namanya? Suranto, Sutarno, Suratno, Sunarto, Siapa? Suranto, Sutarno, Suratno, Sunarto. Ah, susah. Ya udah, kita ganti aja namanya. Siapa? Marjono, Martono, Marioto, Marwoto. Bisa nggak bikin nama yang nggak mirip? Gimana kalau namanya si A, si B, si C, si D? Iya, mendingan itu aja. Tetangga Udin satu RT, si A, si B, si C, si D lagi ronda. Ronda apa main gaple? Mestinya ronda, tapi pada main gaple. Udin udah keluar dari lapas. Apaan lapas? Lembaga pemasyarakatan. Maksudnya penjara? Kita taunya penjara. Tapi yang benar ya lembaga pemasyarakatan. Saya juga udah dengar. Dia pulang tadi siang. Berarti kita harus waspada. Kenapa? Udin kan maling. Bener, jemur pakaian aja. Bisa nggak aman? Wah, masa jemur pakaian aja mesti ditungguin. Kasian si Udin, lagi enak-enak tidur pules, malah diomongin. Hebat, kayak artis. Untung mimpinya kagak ganggu. Emang lagi mimpi apaan? Mancing. Kok mancing? Kenapa nggak mimpi yang lain? Mimpi itu beda sama nyetel TV. Kagak bisa milih saluran. Selama di penjara, Udin ngapain ya? Ya di penjara, dikurung. Seharian. Ya selama di penjara. Masa nggak ada kegiatan lain? Yang saya pernah dengar, di lembaga pemasyarakatan, para narapidana itu dikasih pelatihan. Pelatihan apa? Keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan jadi maling yang lebih canggih. Orang banyak yang nggak tahu. Di lembaga permasyarakatan itu, narapidana dikasih pelatihan. Misalnya, teknik mesin. Buat apaan? Lembaga permasyarakatan itu sebetulnya bukan tempat kurungan penjahat, tapi tempat pembinaan bagi narapidana supaya siap kembali ke masyarakat. Wih, bahasa lu berat. Makanya penghuni lembaga permasyarakatan istilah yang benernya bukan narapidana, tapi warga binaan. Selain pelatihan, para warga binaan itu juga dapat bimbingan rohani. Kalau bimbingan rohani, pasti supaya kalau nanti keluar dari penjara nggak ngelakuin kejahatan lagi. Pintuy. Sebelum kejadian itu, saya nggak nyangka kalau Udin itu maling. Sama, saya juga. Soalnya kalau Jumatan, dia itu ke masjid. Jumatan doang. Kalau yang 5 waktu belum tentu. Dulu, udah lama. Sebelum Udin masuk penjara, pas saya habis Jumatan, sendal saya hilang. Diambil Udin. Nggak tahu juga, tapi bisa iya. Terus? Ya, daripada pulang nggak pakai sendal, saya ambil aja yang ada. Udin juga loh. Nah, kalau di lembaga permasyarakatan belajar keterampilan, buat apaan? Begini, Udin kan masuk penjara. Tadi katanya lo lembaga permasyarakatan. Nih, kan masuk ke lembaga permasyarakatan karena jadi maling. Nah, dia jadi maling kan gara-gara nggak punya kerjaan. Nah, kalau dia punya keterampilan, dia bisa punya kerjaan. Bisa kerja di bengkel atau buka bengkel sendiri. Buka bengkel kan butuh modal. Udin kagak punya duit. Modal dari mana? Ya itu urusan Udin. Kenapa jadi lo yang pusing? Terusin ceritanya. Warga yang lagi ronda sibuk ngomongin Udin. Emang ngomongin Udin ini sambil nyuci perabotan? Pakai sibuk segala. Itu gaya bahasa aja, nggak usah dikomentarin. Kita kan lagi ronda. Masa ngobrol aja? Iya nih. Ya udah, kita keliling. Jangan sampai kejadian.
Ntar kita enak-enakan ngobrol, ada rumah yang disetren Udin. Kita semua jalan nih. Iya dong, biar kompak. Yang jaga pos ronda siapa? Kagak usah dijagain, Udin kagak bakalan.